Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam program acara Talk Show TV Peduli Channel 8 Bina Dinas Komunikasi Informatika Kota Parepare. Spesial sekali pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mana kami hadir untuk menyapa Anda kembali di layar kaca yang luar biasa tentu saja, yang mana dalam kaitan peringatan atau memperingati Hari Bidan Nasional, salah satu sosok pahlawan revolusioner ya, yang tentu saja tidak dapat kita nafikan jasa-jasanya dalam kehidupan kita tentu saja. Seputar pilar perawatan kesehatan ibu dan bayi, hadir di studio bersama kita ada Ibu Bidan Kasna SST Master Kebidanan. Selamat pagi Ibu, sehat? Ya, selamat pagi. Cantik sekali. Terima kasih. Berikut juga ada Ibu Hasmini Nurdin SKM MK Sekolah Siapa, ini kadang kakak mini gitu ya. Sehat Ki? Alhamdulillah. Tidak kalah cantik juga. Baik, hari ini saudara, saya seperti yang sudah saya sounding di awal, kita akan bahas seputar pilar perawatan kesehatan ibu dan bayi berkenaan dengan peringatan Hari Bidan Nasional tahun 2023. Langsung saja silakan Bu Bidan Kasna. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menyongsong Hari Ikatan Bidan Indonesia kepada seluruh teman sejawat dimanapun Anda berada. Jadi berbicara tentang pilar perawatan kesehatan ibu dan anak, jadi di mana bahwa bidan ini mempunyai peran ya, ada 4, di mana sebagai pelaksana dalam hal ini memberikan pelayanan kebidanan, kemudian dia juga sebagai pendidik, pembimbing dan peneliti. Oleh karena itu, kalau dikatakan bahwa bidan sebagai pilar, jadi kita beranjak dari kata pilar ya, bahwa bidan itu adalah penyanggah, ibaratnya sebuah bangunan, maka dia sebagai pondasi untuk perawatan kesehatan ibu dan anak. Nah, sejalan dengan itu bahwa bidan sebagai garda terdepan dan menjadi sahabat perempuan. Oleh karena itu, dalam kesehariannya bidan tidak terlepas dengan bagaimana kepedulian seorang bidan terhadap perempuan dengan terhadap anak itu sendiri. Ya. Jika kita melihat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang asuhan pada pra-kehamilan, masa hamil, persalinan, kemudian nipas, keluarga berencana, dan ditambah lagi dengan kesehatan reproduksi serta kesehatan seksual. Nah, di sini kita melihat betapa besar peran seorang bidan untuk memberikan asuhan dalam hal ini. Jadi baik itu sebelum hamil, utamanya pada anak-anak remaja putri kita, ya, kemudian calon pengantin serta pasangan usia subur yang akan merencanakan kehamilannya. Peran bidan sangat dekat di sini. Ya, sekira seperti itu bagaimana menggambarkan pilar perawatan kesehatan ibu dan anak kaitannya dengan tingkat kepedulian kami atau peran kami sebagai seorang bidan. Oke, baik, terima kasih. Kita tadi pelayanan kebidanan memang ada beberapa item, salah beberapa diantaranya itu adalah pendampingan dan juga penelitian dalam hal itu. Tapi kalau kita lihat, boleh dijawab oleh Bu Bidan Kasna ataupun Ibu Bidan Mini ya, ini tentang seperti apa progres pelayanan kesehatan atau pendampingan yang sudah dilakukan oleh teman-teman bidan sendiri untuk wilayah Parepare seperti itu. Karena kan semakin ke sini pasti semakin kualitas kemampuannya, spesifikasi keahliannya pasti akan sangat berbeda dengan mungkin ada metode-metode dibanding tahun-tahun yang dulu begitu. Seperti apa? Boleh Bu Bidan Kasna atau Bu Bidan Mini? Untuk saat ini pelayanan kebidanan yang diberikan oleh bidan itu baik di instansi pemerintah maupun di swasta itu memang sudah sangat mengarah ke pemberian pelayanan kebidanan seperti halnya untuk pada masa sebelum hamil atau pada saat remaja calon pengantin itu, jadi dari kesehatan ada pembinaan pada calon pengantin. Ini dilakukan di puskesmas maupun di KUA. Jadi ada kegiatan di KUA
kesehatan sebagai narasumber untuk pembimbingan calon pengantin. Begitupun dengan pada saat hamil, dengan pelaksanaan pemeriksaan ANC, pelaksanaan pembinaan pada saat persalinan, dan begitupun pelayanan terhadap ibu setelah melahirkan atau ibu nipas dan bayi baru lahir. Oke. Tapi kalau kita lihat progres, tentunya setiap tahun atau setiap fase itu dilakukan evaluasi tahap pendampingan. Kita bersyukur angka kematian ibu dan bayi untuk Kota Parepare itu bisa dikatakan sangat-sangat menurun drastis. Tapi hal tersebut tentu saja tidak membuat kita lengah, karena bisa saja ada miss di sana sini yang mungkin terlewatkan dari kita. Seperti apa di peringatan Hari Bidan Nasional untuk tahun 2023, inovasi kah atau mungkin ada kegiatan-kegiatan preventif lain yang dilakukan? Ya, jadi sejalan dengan Safe Motherhood ya, bahwa untuk menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi itu, maka yang pertama kita lakukan adalah bagaimana keberhasilan keluarga berencana, ya, program keluarga berencana. Jadi kalau kita melihat saat ini program keluarga berencana itu mencapai target untuk Kota Parepare. Jadi istilahnya kalau kan begini, kalau tidak ada ibu hamil berarti itu dapat dipastikan bahwa tidak ada kematian ibu, ya. Karena kalau kita berbicara tentang kematian ibu, berarti kematian yang terjadi pada kehamilan sampai dengan 40 hari setelah melahirkan. Nah, ini itu dilakukan pengawasan ketat atau pendampingan ketat oleh teman-teman kita di Parepare. Ya, seperti yang Ibu Ika katakan, bahwa kita tidak boleh lengah dengan situasi dan kondisi yang saat sekarang ini. Karena memang betul bahwa 85% itu kematian atau komplikasi itu dapat terjadi. Ya, 85% itu kehamilan persalinan itu berlangsung secara normal. 15% ini itu dapat terjadi kapanpun. Nah, bisa saja tidak ada sama sekali kita curigai tanda-tanda pada seorang ibu itu, namun ketika dalam proses persalinan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, bidan dalam hal ini itu tidak boleh meninggalkan ibu. Dia tidak meninggalkan ibu pada saat fase persalinan ini. Jadi kita memang sudah ada alarm bahwa pada saat kondisi yang dikenal dengan kala 1 ya, di mana bidan itu ada di di dekat ibu, ya, itu paling tidak 30 menit, ya. Artinya setiap 30 menit dia ada di situ. Nah, pendampingan selanjutnya kita melihat bahwa saat sekarang ini itu kan ada bidan di kelurahan. Ya, jadi aksesnya makin dekat dengan masyarakat, ya. Aksesnya makin dekat dengan masyarakat, dan tentunya bahwa dengan dekatnya bidan di masyarakat ini sehingga perempuan itu terbuka untuk bidan-bidan. Jadi tidak benar dikatakan bahwa bidan itu sebagai sahabat perempuan. Nah, pendampingan dalam hal ini jadi bukan saja mereka dalam kondisi bertugas. Kita melihat saat sekarang ini kita semua dengan transformasi kesehatan kita berbasis IT, ya. Dibuatlah grup. Untuk itu grup ibu hamil, ya, ada grup kelas ibu hamil. Nah, di sini mereka bisa mengajukan atau konsultasi lewat bidannya kapanpun itu dan dimanapun sepanjang jaringan bisa bersahabat, ya. Jadi mungkin seperti itu. Baik, ini juga ada beberapa seputar menekan, karena kan tidak, namanya qadarullah tidak bisa dihindari kalau emang takdir, tapi ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, seperti lakukan menekan angka kematian ibu dan bayi, misalnya contoh ada cakupan imunisasi, kemudian ada jumlah kunjungan antenatal care atau ANC gitu, dan sejauh ini juga harapan kita bersama di setiap puskesmas itu ada fasilitas ultrasonografi gitu atau USG gitu. Bagaimana sebenarnya teman-teman dari persatuan bidan ini untuk bisa 3 cakupan ini bisa tercover di pelayanan kesehatan dasar, contohnya di puskesmas di Kota Parepare sejauh ini? Iya. Jadi memang dengan transformasi kesehatan ini salah satu adalah memenuhi prasarana yang ada di sarana pelayanan kesehatan itu. Nah, di puskesmas salah satu di dalam dikatakan bahwa seorang telah mendapat pelayanan ANC atau pemeriksaan kehamilan secara berkualitas itu apabila dapat memeriksakan kehamilannya sebanyak 6 kali. Itu standarnya.
Nah, 6 kali ini itu terbagi lagi berdasarkan dengan masa perkembangan kehamilannya, di mana pada triwulan ke-1 atau 0 sampai 12 minggu umur kehamilannya itu wajib dilakukan pemeriksaan 1 kali. Di mana dalam hal ini yang menjadi target dalam kualitas pelayanan ini adalah konsultasi dengan dokter atau pemeriksaan oleh dokter untuk menentukan status kesehatannya. Salah satunya adalah dengan pelayanan pemeriksaan USG oleh dokter. Jadi bukan hanya dapat dilakukan oleh dokter ahli, tetapi juga oleh dokter umum. Jadi di puskesmas kita itu kewenangan seorang dokter umum untuk melakukan pemeriksaan USG dasar istilahnya. Nah, di Parepare ini kita semoga tahun ini semua puskesmas kita sudah memiliki USG. Untuk saat ini baru 2, baru ada di puskesmas Lompoe dengan puskesmas Lapakdek. Ya, jadi ini untuk USG dasar. Nah, jika ibu hamil kita datang ke puskesmas lain, maka itu bidan apabila ada kondisi yang mewajibkan untuk dilakukan USG, maka itu dia akan merujuk. Kemudian yang kedua, ya, itu dilakukan 2 kali pemeriksaan pada triwulan kedua. Ya. Nah, ini dalam hal mendeteksi keadaan yang sangat sulit kita pungkiri, dalam hal ini preeklamsi. Atau biasa dengan masyarakat itu mereka mengatakan keracunan hamil, preeklamsi. Jadi ini benar-benar dideteksi. Demikian pula juga tadi pada trimester pertama itu harus ditentukan status kesehatannya. Jadi dia tidak boleh kurang gizi, tidak boleh kurang darah, kemudian dipastikan golongan darahnya, kemudian tidak boleh ada penyakit. Dalam hal ini terutama yang dapat ditularkan dari ibu ke janin, hepatitis, kemudian penyakit infeksi menular seksual, kemudian HIV, ya, dan TB. Ini sama sekali tidak boleh terjadi pada ibu hamil. Kemudian yang ketiga, yaitu 3 kali dilakukan pemeriksaan pada triwulan ketiga. Jadi yang pertama itu ini untuk memastikan di mana letak plasentanya, ya. Kemudian yang kedua itu adalah posisi janin itu sendiri. Ya, ini untuk kaitannya nanti bagaimana dia shopping paskes, ya, menentukan fasilitas kesehatannya ketika akan bersalin. Jadi 3 kali pada triwulan ketiga. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa pelayanan pemeriksaan kehamilan yang berkualitas itu keywordnya adalah 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Oke, baik. Kalau kita lihat terakhir angka kematian ibu dan bayi di Parepare itu berada di posisi mana per Juni 2023 seperti itu, dan langkah persuasif apa yang sudah dan akan dilakukan untuk mungkin kalau bisa 0,00% jadinya begitu, seperti apa Ibu Bidan? Untuk kematian ibu per Juni 2023 saat ini ada di posisi 2%. Jumlah kematian ibu di Juni ini 2 yang beralamatkan KTP Parepare. Sedangkan ada 1 beralamatkan KTP Enrekan tetapi meninggalnya di Kota Parepare. Sedangkan untuk kematian bayi saat ini dia ada 11 jumlahnya. Sedangkan untuk langkah-langkah yang diambil seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh senior kami bahwa itu dengan pemberian pelayanan pada saat ANC. Jadi dalam melaksanakan ANC itu bidan mengacu ke ada yang 7-10 T. Jadi yang pertama itu dengan mengukur berat badan, tinggi badan. Ini bertujuan untuk bagaimana penambahan berat badan ibu hamil. Karena yang idealnya penambahan berat badan itu tidak boleh kurang dari 9 kilo selama kehamilannya. Kemudian setelah itu ada pengukuran tekanan darah. Di sini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi tekanan darah ibu yang bisa saja apabila lebih dari ideal 140/90 itu bisa saja bisa menyebabkan keracunan kehamilan kalau tinggi tensinya. Kemudian ada lagi menilai status gizi. Jadi status gizi ibu hamil untuk menilai
apakah ibu hamil ini anemi atau bagaimana. Kemudian ada untuk menentukan persentase janin dan denyut jantung janin. Jadi di atas kehamilan 12 minggu itu sudah bisa dideteksi denyut jantung janin. Kemudian ada dengan screening imunisasi. Jadi ibu hamil itu sebelum diberikan imunisasi di screening bagaimana statusnya, apakah ibu ini sudah statusnya imunisasi T2 atau T3, dan selanjutnya untuk diberikan tablet tambah darah untuk mengatasi ibu hamil anemi. Dan ada tes laboratorium, kemudian wawancara dan atau konseling, kemudian ada tata laksana kasus. Oke, Iya. baik. Jadi di angka untuk Juni ini ada 2 yang meninggal ya? 2 meninggal. 1 warga Parepare sendiri, yang satu lagi dari 2. Nrekang. 2 warga Parepare, yang satunya warga Nrekang, Berarti jadi 3. 3. Oke, Iya. 3. Itu kalau kemarin kita evaluasi apa yang menyebabkan sampai terjadi seperti itu? Yang penyebabnya itu yang pertama yang dari Nrekang itu dia 2 minggu setelah melahirkan. Jadi Berarti sudah melahirkan? Sudah melahirkan, tetapi proses persalinannya di mana? Di Parepare apa di Nrekang? di Parepare. Oke. Karena yang termasuk kematian ibu di sini sampai 40 hari setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan masih termasuk kematian ibu. Seperti itu ya? Iya. Oke. Nah, beberapa temuan-temuan ini tentu saja kita harapkan di bulan-bulan berikutnya tidak terjadi lagi, ya kan? Semoga harapannya begitu. Oke. Nah, sejauh ini bagaimana kan tadi dikatakan bahwa memang bidan ini adalah sahabat perempuan yang tentu saja menyasar dulu tingkat bagian dasar sebelum puskesmas itu adalah posyandu. Nah, bagaimana peran serta kader di sini nih untuk melakukan pendampingan kepada ibu-ibu hamil, khususnya untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang anak pertama, kemudian usianya masih belum bisa dikatakan masih belia, kemudian hamil di bawah 25 tahun, misalnya 20 tahun, itu seperti apa untuk di posyandu sendiri? Boleh Ibu? Ya. Jadi peran kader dalam pengawasan ibu hamil ini, yang pertama dulu itu adalah bagaimana dia menemukan ibu hamil. Jadi mendeteksi pertama. Nah, salah satu memang ini adalah kader adalah mitra bidan ya, yang tidak bisa dipungkiri. Jadi salah satu bentuk kepeduliannya itu ketika ada habis pengantin atau pengantinnya, paling tidak kan kader pasti tahu di tempatnya itu bahwa di sana ada pengantin, maka dia akan menelusuri terus ya bagaimana kondisi daripada anak yang pasca pengantin ini. Nah, itu ya mungkin dengan santai, ngobrol santai saja mereka mengatakan apakah sudah ada calon buah hati seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, jadi dia mendeteksi lebih awal. Kemudian yang kedua, pada ibu hamil yang belum memeriksakan kehamilannya, itu mereka memberikan petunjuk. Kalaupun tidak petunjuk ya sudah disarankan untuk dilakukan pemeriksaan, dia tidak datang, malah mereka menjemput dan mengantar ke sarana kesehatan. Jadi ini adalah satu bentuk kepedulian kader kita terhadap ibu-ibu hamil tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang, tidak sedikit kader-kader kita itu juga mendapat informasi tentang kesehatan ibu hamil. Nah, mereka memberikan edukasi seperti itu. Bagaimana misalnya menjaga kehamilannya, apa yang harus dia lakukan, terutama di dalam pemenuhan nutrisinya yang kita lihat saat sekarang ini, bahwa yang lagi seksi untuk kita tangani bersama, turunkan bersama, bahkan kita stopkan kasus tersebut adalah stunting. Nah, ini peran kader kita di sini itu sungguh luar biasa. Ya, karena mereka benar-benar kita minta bagaimana kita sama-sama untuk mengawal dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ya, tentu dimulai dari kehamilannya. Tidak sedikit dari itu mereka juga pada remaja putri. Nah, dalam hal ini kita dengan pemberian tablet tambah darah, termasuk di sekolah-sekolah juga kita berikan. Ya, itu tidak terlepas dari peran kader-kader kita
di dalam mengawal mereka semuanya. Oke, tapi eksistensi daripada para kader ini tidak bisa dinafikan memang dalam bagaimana menyukseskan proses bagaimana menekan angka kematian ibu dan anak. Baik, kita kembali lagi seputar memperingati Hari Bidan Nasional. Biasanya kalau kita memperingati hari tertentu ada giat yang dilakukan. Nah, seperti apa untuk tahun 2023 ini? Kan beberapa tahun terakhir 2020, 2021 kita masih dalam lingkaran COVID-19 begitu. Sekarang sudah mulai luasa kitanya. Nah, seperti apa untuk tahun 2023 untuk peringatan puncak acara Hari Bidan Nasional untuk tingkat Kota Parepare? Silakan. Iya. Jadi sejalan dengan tema Ikatan Bidan Internasional ya, maka ada dua kegiatan yang kita laksanakan ini. Yang pertama itu adalah bagaimana memberikan yakni pelayanan imunisasi serempak. Itu kita sudah laksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 10 Mei ya tahun ini. Kemudian juga kita laksanakan pelayanan KB serempak. Ini kita bermitra dengan Dinas PPKB Kota Parepare. Itu kita mulai pada 11 Mei sampai dengan saat sekarang ini kita masih terus untuk melaksanakan. Jadi ada dua kegiatan yang kita giatkan untuk tahun ini. Karena kenapa? Seperti yang saya sampaikan bahwa yang lagi seksi kita tangani secara konvergensi saat ini adalah stunting. Nah, anak-anak kita yang sering mengalami infeksi, tentu saja bahwa dia tidak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, salah satunya untuk pencegahan infeksi itu maka kita lakukan imunisasi bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh anak. Kemudian yang kedua, bahwa KB tidak bisa dipungkiri sebagai salah satu strategi untuk menurunkan angka stunting. Karena kenapa? Dia dalam hal ini kehamilan itu harus direncanakan. Ya, harus direncanakan pada untuk hamil pertama paling tidak pada 20 sampai dengan 30 tahun. Sejalan dengan yang disampaikan tadi Bidan Hasmi ini bahwa saat sekarang ini kita dengan Kemenak juga bagaimana untuk memberikan konseling atau edukasi pada pranikah seperti itu. Nah, KB ini kita tahu bersama bahwa bukan sebetulnya melarang untuk orang hamil ya, tetapi bagaimana mengatur jarak kehamilan. Nah, itu saya kira prinsip-prinsip atau kerja-kerja yang kita lakukan untuk saat sekarang ini, bagaimana membantu pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta penurunan stunting sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Oke, baik. Terima kasih. Ini penting sekali jadi perhatian kita bersama. Tapi mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, mungkin ada webinar atau mungkin ada sosialisasi kah untuk tahun ini untuk peringatan Hari Bidan Nasional untuk Parepare? Iya. Jadi saya pikir kalau masalah webinar ya ini hampir setiap saat kita lakukan. Itu baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Dan saat ini juga kami punya ketua IBI itu sementara mengikuti pertemuan di Makassar ini serangkaian dengan mendukung hari ulang tahun IBI itu dengan bagaimana mendeteksi lebih awal penyakit TB ya, khususnya nanti itu pada ibu hamil, karena TB ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu maupun kesehatan anak. Oke, baik. Jadi kalau sebenarnya aware ini kita tidak perlu menunggu peringatan Hari Bidan Nasional, tapi memang sebenarnya setiap hari harus dirayakan ya, karena ini penting sekali, artinya penting sekali untuk memberikan effort dan juga aware kepada seluruh masyarakat, khususnya ibu-ibu. Paling utama lagi adalah mungkin ibu-ibu muda. Ini penting sekali untuk mencari, karena begini, mohon izin Ibu, bahwa sekarang kan anak muda kita ini ya, sekarang kadang-kadang apa-apa itu mau langsung ke rumah sakit, tiba-tiba saya mau USG, tiba-tiba itu kan mungkin ikut tren, termasuk pemilihan dokter pun, termasuk tiba-tiba dia memutuskan sendiri saya mau USG 3 dimensi, apalagi sekarang sudah 5 dimensi dan lain-lain. Mungkin ada saran dari ibu-ibu untuk mencerahkan nih, Anda mau ke puskesmas atau Anda mau ke posyandu, saya mau dokter ini, dokter itu. Kemudian karena memang sekarang kan anak-anak kita sudah terkonfrontasi pikirannya dengan media sosial dan
fasilitas online yang mereka bisa dapatkan. Jadi banyak ilmu-ilmu baru yang mungkin, mohon maaf saja, mungkin sebenarnya tidak perlu begitu, tapi karena akhirnya mereka memutuskan sendiri dengan alasan modernisasi. Nah, seperti apa, silakan. Iya. Mohon pencerahan. Jadi memang setiap ibu hamil itu wajib dilakukan USG. Ya, seperti yang saya sampaikan lebih awal tadi, bahwa pada triwulan pertama itu layaknya, karena ini adalah ada screening dokter, salah satu media yang digunakan untuk melakukan screening ini adalah dengan dilakukan USG. USG bukan berarti harus dilakukan oleh seorang dokter ahli. Dokter umum di puskesmas juga sudah bisa melakukan USG, karena ini merupakan kompetensi dasar yang mereka harus kompeten ya dalam melakukan USG dasar sebelum mereka menyandang profesi sebagai seorang dokter. Itu adalah kewenangan penuh kepada mereka. Kemudian yang kedua, bahwa pada umur 32 minggu atau triwulan terakhir ini itu harusnya, atau gimana ya, jadi memang layaknya harus dilakukan USG pada kondisi tersebut. Kenapa? Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa saat sekarang ini banyak kasus-kasus kelainan tempat melekatnya itu plasenta. Nah, satu-satunya jalan untuk mengetahui hal tersebut ya sebelum terjadi gejala, sebelum ada tanda yang dapat dilihat oleh ibu, dirasakan oleh ibu, karena dengan palpasi atau pemeriksaan tangan oleh bidan ini sangat sulit untuk diketahui, sehingga memang yang idealnya sih pada trimester ketiga itu, khususnya pada umur kehamilan 32 minggu, itu sebaiknya memang dilakukan USG. Ya, sekali lagi bahwa bukan harus dilakukan oleh dokter ahli, tetapi juga dokter umum yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu sudah bisa melakukan. Dan alangkah kalau memang itu ada indikasi untuk dirujuk ke dokter objin, kenapa tidak? Ya. Apalagi sekarang masyarakat kita di Parepare ini tidak ada alasan untuk tidak mengakses layanan kesehatan. Ya, baik dari segi transportasi maupun dari segi kemampuan atau pembiayaan ya dalam memperoleh layanan kesehatan di tingkat rujukan. Karena kita sudah UHC ya, 98% kita punya pelayanan di Parepare. Iya, pelayanan di Parepare. Jadi 14 Maret kemarin itu pemerintah Kota Parepare telah menerima penghargaan dari Kemendagri terkait dengan UHC, jadi kepesertaan BPJS. Jadi berbicara tentang UHC itu bukan hanya kepesertaannya saja ya, tetapi kita dari 3 komponen. Yang pertama itu bagaimana menyiapkan sarana dan prasarananya. Prasarana salah satu dalam hal ini karena ini merupakan pelayanan wajib dengan USG. Jadi pemerintah wajib menyiapkan USG di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, insya Allah tahun ini semua puskesmas kita sudah terpenuhi dengan USG. Iya, untuk USG dasar. Kemudian yang kedua, bahwa kompetensi daripada SDM itu harus selalu diupdate. Ya, salah satunya adalah dengan dilakukan ada namanya credentialing mutu pelayanan kesehatan, ya, baik dilakukan oleh BPJS Kesehatan maupun credentialing internal, itu ada di setiap fasilitas kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah pembiayaan kesehatan. Nah, ini ketiga komponen ini itu harus disiapkan atau sebagai kriteria untuk menjadi daerah, menjadi sebuah UHC, ya. Jadi bukan hanya pada kepesertaannya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Itu yang kita harapkan bersama, bahwa seluruh fasilitas Faskes di Parepare, Puskesmas dalam hari ini sudah mendapatkan banyak fasilitas, seperti salah satunya adalah USG. Jadi Tabe mohon ya untuk ibu-ibu gitu ya, bahwa kadang-kadang mohon maaf ya ada gengsi sedikit gitu, sehingga sedikit padahal sebenarnya untuk pelayanan kesehatan di Parepare untuk ibu dan bayi itu sudah sangat-sangat luar biasa dan bisa didapatkan hampir di semua puskesmas. Jadi jangan pilih-pilih puskesmas juga, karena sebenarnya pelayanan kartu Anda juga itu di puskesmas tertentu, karena ada juga yang milih saya lebih cocok puskesmasnya, sama saja ya, apalagi tadi sudah dikatakan bahwa hampir nantinya semua puskesmas akan mendapatkan pelayanan yang sama. Baik. Ini kembali lagi bahwa kita berharap
bagaimana ke depannya Ikatan Bidan Nasional ini semakin solid yang pasti dan mengemban amanah dimanapun berada di seluruh pelosok Nusantara, khususnya di Parepare. Tapi kalau boleh tahu berapa jumlah teman-teman bidan di kota Parepare seperti itu, karena ini penting sekali. Salah satu ada bidan ini seperti saya bilang tidak terlepas daripada sendi-sendi kehidupan kita. Bagaimana, misalnya ini agak sensitif, agak seksi pertanyaannya soal memperjuangkan kesejahteraan teman-teman bidan. Ini penting loh Bu, karena istilahnya teman-teman luar biasa loh teman-teman bidan ini, tidak ada istirahatnya dan tidak tahu waktu gitu kan. Kalau kita kan bisa operasi biasa saja kan, misalnya kita bisa prediksi besok, kalau bidan mah nggak bisa diprediksi gitu, tiba-tiba itu aja. Seperti apa teman-teman pengurus ini untuk teman-teman bidan mungkin yang mohon maaf belum mendapatkan kesempatan menjadi ASN contohnya? Nah, silakan Ibu. Ya, jadi memang salah satu fungsi daripada organisasi itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan anggota. Jadi tidak pernah kami berhenti menyuarakan untuk kesejahteraan bidan. Salah satunya yang bisa kita lihat bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023, di mana kesejahteraan sedikit di sini bagi bidan. Ya, kalau dulu standar tarif persalinan itu kita masih pada posisi 700 ya untuk persalinan normal. Saat sekarang ini kita sudah berada pada nilai 1 juta. Jadi ini adalah salah satu keren perjuangan daripada organisasi profesi untuk mengajukan ke Kementerian Kesehatan untuk diakomodir dalam satu regulasi, ya seperti itu. Kemudian di sisi lain bahwa pelayanan kebidanan itu berbeda dengan yang disampaikan tadi Ibu Ika, bahwa kita tidak boleh dilayani di tempat itu apabila kita kepesertaan BPJS kita bukan di tempat itu. Nah, ini perlu mungkin diketahui bahwa untuk pelayanan kebidanan dimanapun itu bisa dilayani, ya. Dan kami dari teman-teman bidan, ya, teman-teman tenaga kesehatan itu dapat melakukan klaim ke BPJS. Apalagi sekarang ini 98% kita punya peserta atau masyarakat kita itu sudah memiliki pembiayaan melalui BPJS Kesehatan. Jadi ini salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kita, ya. Pelayanan KB dapat dilaksanakan di mana saja. Kemudian setelah dia melahirkan juga bidan mempunyai kesempatan untuk mengunjungi ibu hamilnya, ya, terutama bidan yang ada di kelurahan, ya. Mereka itu dapat kesempatan 3 kali, dan kalau dulu itu biayanya hanya 20.000 kalau saya tidak salah, ya. Saat sekarang ini itu sudah meningkat menjadi 50.000 dibayarkan ke bidan. Demikian pula untuk kunjungan bayi, ya, kunjungan bayi. Mereka diberi juga kesempatan untuk harus memantau, ya, memantau kepada bayinya. Nah, seperti ini bentuk kesejahteraan yang bisa kita berikan. Adapun terkait dengan legalitas mereka atau status kepegawaian mereka kaitannya dengan ASN, ya, ini adalah salah satu kesyukuran kita bagi bidan, karena kita bisa menerapkan kompetensi kita mendapatkan kesejahteraan, ya, bukan hanya melalui status kepegawaian, ya, tetapi kita bisa dengan melakukan praktek mandiri seperti itu. Ya, praktek mandiri sebatas kewenangan bidan sebagaimana diatur di dalam Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan praktik penyelenggaraan praktik bidan, ya. Ini adalah bentuk-bentuk perjuangan kita semua bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan bidan, ya. Karena untuk menjadi seorang ASN, apakah itu pegawai negeri sipil ataukah P3K, ya, tidak hentinya kami dari IBI untuk berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, dalam hal ini pemerintah, ya, melalui Dinas Kesehatan, bagaimana untuk pengangkatan teman-teman kita yang ada di sarana kesehatan, khususnya yang ada di pemerintahan, untuk mereka diakomodir di dalam pengangkatan P3K. Ya, di sisi lain Bu Ika, kabar gembira bahwa kita kan ini kedua rumah sakit pemerintah ini itu kan sudah BLUD, ya, Badan Layanan Umum Daerah. Jadi mereka
mempunyai kewenangan di dalam mengatur keuangannya. Salah satunya adalah bagaimana memberikan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan, termasuk bidan di dalamnya. Demikian pula pada puskesmas, tahun ini kita menuju semua BLUD. Nah, mereka melalui penghasilannya sendiri, salah satu yang bisa mereka dapatkan adalah bagaimana mengatur kesejahteraan pada tenaga kesehatan yang ada di tempat itu, yang bukan hanya bidan, tapi seluruh tenaga kesehatan. Ya, dan saat ini yang mereka nikmati adalah mereka mendapatkan jasa pelayanan melalui kapitasi, dana kapitasi puskesmas. Jadi makin banyak kepesertaan BPJS di satu fasilitas kesehatan, maka makin tinggi kesejahteraan di tempat itu. Karena kenapa? 60% itu dialokasikan untuk jasa pelayanan dan 40% itu dialokasikan untuk pembiayaan operasional pada fasilitas kesehatan tersebut. Oke, baik. Ini kita sudah di 57 menit bergeser dari pukul 9 pagi. Yang pasti banyak angin segar dan tentunya harapan kita tentu saja bisa meningkat terus untuk kesejahteraan. Dan yang saya tidak percaya bahwa pengurus bukan cuma di Kota Parepare, dimanapun berada akan memperjuangkan hak-hak daripada bidan-bidan kita dimanapun di pelosok Nusantara. Terkhususnya di Parepare ini angka yang cukup patut disyukuri karena signifikan dari 700.000 sekarang sudah di angka 1 juta untuk persalinan normal ya Ibu Bidan ya. Jadi ini tentu saja semoga nanti bisa meningkat lagi. Itu yang kita harapkan sama-sama. Terakhir barangkali ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah, karena saya yakin bahwa suksesnya atau dapat ditekannya angka kematian ibu dan bayi itu bukan hanya ada di tangan bidan saja, tenaga kesehatan atau tenaga yang ada di fasilitas kesehatan, tapi ini tidak terlepas daripada keilmuan daripada ibu sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kadang-kadang apalagi kalau hamil awal kan sangat berpatok kepada orang tua, misalnya kepada ibunya, mertuanya. Ini kan bagaimana kita merasakan bahwa satu rumah juga ikutan hamil. Nah, seperti itu. Seperti apa Ibu Mini atau mungkin Ibu Bidan? Karena siapa yang ingin menjawab? Iya. Jadi untuk menurunkan dan meningkatkan menurunkan kematian ibu atau kesakitan pada ibu dan bayi itu tidak terlepas dari dukungan seluruh masyarakat ya, terutama yang paling dekat dengan dia. Dalam hal ini adalah dukungan suami ya, kemudian yang kedua adalah dukungan orang tua kita ya. Terlebih-lebih kalau kita hidup di Pondok Mertua Indah PMI ya, tentu dukungan dari seorang mertua sangat diharapkan. Dia adalah pengganti ibu kita. Ya, oleh karena itu untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak tidak terlepas dari dukungan semuanya, terutama dukungan keluarga, dukungan masyarakat yang ada di sekitarnya, dan tentunya dukungan pemerintah juga dalam hal ini. Nah, jadi untuk menutup kegiatan ini mungkin saya mengajak kepada seluruh teman sejawat bidan-bidan dimanapun kita berada ya, mari kita satukan langkah dalam transformasi kesehatan untuk penguatan pelayanan kebidanan yang berbasis bukti. Berbasis bukti. Oh, ini istilah baru, berbasis data, berbasis bukti. Ada yang ingin disampaikan Ibu Bini yang terakhir barangkali? Jadi untuk kepada teman-teman bidan seluruh Indonesia, khususnya di Kota Parepare, kami mengucapkan selamat Hari Bidan. Semoga apa yang kita berikan sesuai dengan niat kita mendapat timbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan tetap mengedepankan kepentingan sesama perempuan. Semoga dapat menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi. Baik, sama-sama. Yang pasti saya pribadi mengucapkan selamat Hari Bidan Nasional ya, dari lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih atas kebaikan, empati, cinta tanpa akhir. Terima kasih seperti itu. Dan sebenarnya kembali lagi bahwa kita saatnya bidan dan seluruh perempuan di Indonesia bersatu seperti itu, bergerak bersama untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak menuju Indonesia maju. Sekali lagi selamat Hari Bidan Nasional tahun 2023. Saya mewakili teman-teman kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu bidan yang luar biasa, sehat-sehat selalu selama menjalankan ibadah, dan insya Allah bernilai ibadah di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
Itu yang kita harapkan. Saya pamit saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.